Ini milikku. Milikku! Lepaskan! Aku yang urus pemakaman ayah. Uang sumbangan ini milikku. Punya aku. Dasar nggak tahu malu. Saat ayahmu mati, kamu yang bayar atau kamu ada bantu? Saat ayahmu dimakamkan, kamu bahkan tidak muncul. Kamu masih bilang sumbangan ini adalah aset keluarga. Semuanya untuk putra. Ibu, ayah sudah tiada. Ibu juga sudah tua dan nggak akan hidup lama lagi. Ibu menyimpan banyak uang, juga nggak bisa ibu pakai. Serahkan padaku saja. Sebelum ayah mati, bukannya meninggalkan banyak tabungan. Benar, Ibu. Ibu berikanlah tabungannya. Jangan makan sendiri. Jangan lupa, ibu masih butuh kami untuk merawatmu sampai tua. Jangan sampai kami yang menggeledah tubuhmu. Kalau sampai tetangga melihatnya, mereka kira kami nggak berbakti. Ibu, cepatlah berikan tabungannya pada kami. Cepatlah. Cepatlah, cepatlah. Cepatlah. Berikanlah. Punya aku. Ini milikku. Biarlah. Berikan. Milikku. Kembali kamu. Suamiku, kamu sendirian sudah pergi, meninggalkanku sendirian. Bagaimana aku hidup? Lihatlah mereka. Cepat. Lihatlah mereka. Cepatlah. Cepatlah. Uang. Cepatlah. Mereka hanya tahu uang saja. Lebih baik aku mati bersamamu. Suamiku, pelan-pelanlah. Aku datang menemanimu. Nak, ada apa denganmu? Tolonglah aku. Baik. Bu Yuni, grup Heman sudah mencapai triliunan, sudah menjadi yang tertinggi di Bagia. Banyak grup di dalam dan luar negeri mau bekerja sama dengan kita. Lihatlah. Suamiku Jack sudah menghilang 6 tahun. Aku juga minta kalian mencarinya selama 6 tahun. Semuanya, apakah ada kabar? Fanny? Bu Yuni, ada kabar. Ada orang melihat suamimu di kota Jisan. Hanya saja saat ini belum dapat kabar yang pasti. Kota Jisan? Iya. Kamu pengurus cabang kota Jisan kan? Aku beri kamu 3 hari. Meski harus mencari seluruh kota Jisan, harus temukan suamiku. Baik. Siapapun itu, asalkan menemukan suamiku, aku menjamin membuatmu dan keluargamu mendapat kemakmuran yang terbaik di Bagia. Otak belakangnya terluka parah, membuat dia amnesia. Dia sampai pingsan, kesempatannya bisa bangun sangat kecil. Nggak ada cara lain. Dia masih muda. Kalau mau dia bangun, hanya ada keajaiban. Keadaannya sekarang, apakah bisa bertahan sampai saat itu? Masih belum pasti. Biaya pengobatannya kelak akan sangat tinggi. Bibi Lina, kamu sudah tua. Kamu juga bukan keluarganya. Untuk apa susah begini? Aku hanya seorang wanita tua yang akan segera meninggal. Dia masih muda, dia masih punya masa depan. Aku nggak bisa menyerah. Asalkan masih ada harapan, aku nggak akan menyerah. Baik, kami akan berusaha. Mari. Terima kasih. Kak David, ini untuk bulan ini.
Kak Davin, ini untukmu. Memang kurang. Bulan depan akan kubayar, pasti kubayar. Kak Davin, ini pertama kali aku berjualan di sini. Aku nggak tahu aturannya. Uang ini agak sedikit, nanti aku akan tambahkan. Oh, ternyata kamu Bibi Lina ya? Kamu yang menolongnya? Aku adalah Lina. Kak Davin, kamu kenal aku? Tentu saja. Siapa yang nggak kenal kamu di kota Jisan, Bibi Lina? Uangmu nggak bisa kuambil. Aku bisa ambil uang orang lain. Kamu menolong orang yang koma. Kamu menjaganya. Dan demi mengobatinya, kamu sudah bekerja sangat keras. Selama 6 tahun. Kamu hebat. Aku paling menghormati orang sepertimu. Mari. Kak Davin. Aku minta kamu ambil uangnya. Keluarkan uangnya. Iya. Bibi Lina, ini adalah niat baik kami. Jangan mengeluh. Aku nggak bisa ambil. Bibi Lina, ambillah. Kalian dengarkan. Aku berikan uang ini pada Bibi Lina. Kalau kalian berani minta padanya, jangan salahkan aku. Nggak segan lagi pada kalian. Dengar? Baiklah. Iya. Baik. Ayo. Uang ini kalian ambillah kembali. Enggak. Kami nggak bisa ambil uang ini. Kamu menjaga orang asing selama 6 tahun. Kami benar-benar salut kepadamu. Benar, Bibi Lina. Davin seorang preman. Bisa begitu baik. Kalau kami minta kembali uang ini, bukankah kami lebih jahat? Mereka semua percaya di dunia ini masih ada hati nurani. Jangan sampai mengabaikan hati nurani ini. Terima kasih. Aku mewakili dia berterima kasih pada kalian. Pak Kelvin, maksudmu asalkan kami mendapatkan akta tanah dan setuju untuk dibongkar, Grup Heman akan memberikan kami uang tunai 2 triliun dan ditambah 3 rumah. Benar, kalian memang nggak bisa mendapatkan ini. Tapi perkembangan proyek adalah prioritas bagi kami. Jadi kami memilih memberikan keuntungan pada kalian sebagai tebusan pembongkaran. Grup Heman adalah grup nomor 1 di bagian. Proyek penting ini nggak boleh gagal. Jadi kontrak pembongkaran hari ini harus ditandatangani. Rumahnya juga harus dibongkar. Kalau enggak, kalian nggak bisa dapat 1 sen. Paham? Paham. Tenang saja, hari ini akta tanah pasti kamu dapatkan. Rumahnya pasti akan digusur. Aku jamin, lahan ini akan bersih. Kita akan kaya, asalkan kita dapatkan akta tanahnya. Semua uang ini cukup untuk kita hidup enak. Tapi akta tanah dan suratnya ada di tangan wanita tua itu. Mungkin dia nggak dengan mudah memberikannya. Bagaimana? Siapapun yang bagaimana? menghalangi kekayaanku, maka harus mati. Meski itu ibu kandungku juga nggak boleh. Dia harus berikan, apapun kondisinya. Benar, dia sudah menjaga orang koma itu selama 6 tahun. Uang ini jangan sampai didapatkan orang koma itu. Kak! Siti, Louis, Yogi, kenapa kemari? Kak, demi orang yang gak kamu kenal, kamu selalu mencari uang berobatnya. Apakah sepadan? Lihatlah kamu sudah lemah begini. Kalau kalian mau menyarankanku untuk menyerah, maka pergilah. Kak, karena dia, anak-anakmu gak pernah datang menemuimu. Kalau terus begini, kamu gak memikirkan dirimu. Siapa yang akan menjagamu di hari tua? Anak-anakku, mereka hanya mau uangku. Di pemakaman ayahnya, demi uang mereka bertengkar. Nggak peduli padaku. Aku sudah tua. Hidupku sudah nggak lama lagi. Nggak harap siapa yang menjagaku di hari tua. Anak ini sendirian. Nggak ada yang menjaganya. Kalau aku nggak menjaganya, nggak mengobatinya, siapa yang menjaganya? Apakah aku diam saja melihatnya mati? Tapi sudah 6 tahun loh. Kapan dia akan bangun pun masih belum tahu. Apalagi, mungkin dia nggak akan bangun lagi. Apakah kamu bisa selamanya menjaganya?
Sekarang kamu menyerah pun nggak akan ada yang menyalahkanmu. Aku nggak akan menyerah jika kalian datang ke rumahku hanya demi mengatakan ini. Pergilah. Kak, kamu terimalah. Ini Di dalamnya ada 400 juta. Ini semua adalah tabungan kami. Kamu terimalah. aku nggak bisa terima uang ini, Siti. Kamu ambillah kembali. Aduh kakak, kamu ambil saja. Kita adalah keluarga. Melihatmu begitu susah, aku dan Siti juga merasa sedih. Tapi Yogi baru tamat kuliah, sudah akan menikah dan membeli rumah. Kalau kalian berikan uang kalian, bagaimana dia menikah? Kalian... Bibi, saat aku menikah, aku baru cari cara. Jangan pikirkan aku, ambil saja. Kakak, kamu masih belum makan kan? Kebetulan aku sudah membeli ayam dan ikan untuk dimasak untukmu. Kebetulan bisa ganti makanan untuk anak ini. Kalian lihat kakinya putih dan panjang. Yang nggak tahu mengira dia adalah wanita. Kakak, kamu memang nggak bisa senggang. Baru istirahat, kamu sudah mengelap badannya. Kalau duduk terlalu lama maka harus dilap. Badannya bersih bisa menghilangkan penyakit. Bahkan bisa mencegah luka baring. Tapi aku memang nggak bisa senggang. Nak, kapan kamu bisa bangun? Ibumu ini sudah tua. Aduh, aku mohon, lihatlah dan berikan anak ini bisa hidup. Biar kakakku nggak menderita. Dasar, Siti, di atas kepala ada dewa. Takdirnya begini pasti ada maksudnya. Kamu juga sudah tua, jaga perkataanmu. Baiklah. Meski aku sudah tua, pasti akan kuat. Jadi, aku nggak masalah menjaganya. Benar. Langit pasti akan baik. Juga Maha melihat, karena anak ini dikirim ke sisiku, aku akan berusaha untuk melakukan ini sampai selesai. Hancurkan! Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja mengambil milik kami. Ibu, tolong keluarkan akta tanah ini. Serahkan pada kami. Hah? Ibu, kamu memang baik. Demi orang koma yang gak kamu kenal, kamu rela makan seperti ini. Karena kamu begitu baik, tolong berbaik hatilah. Keluarkan akta tanah kepada kami. Yana, ini adalah ibu yang membesarkan kamu. Kamu bicara apanya? Sudah gak punya hati nurani? Ku bilang diam kamu. Ini adalah masalah keluarga Waka. Meski hari ini berkelahi, gak perlu kamu ikut campur. Kamu paham? Kamu gak pantas menjadi ibuku. Kamu rela mengorbankan uangmu untuk menolong si lumpuh ini. Kamu malah gak mau bantu aku bayar utang. Akta tanah, aku minta. Keluarkan. Cepat! Nggak akan kukeluarkan. Kalau kuberikan padamu, kamu akan berjudi. Kalian memang sialan. Sudah begitu lama. Selain mencariku demi uang, kalian pernah perhatian padaku sebelum aku mati. Akta tanah nggak akan kuberikan pada kalian. Nggak akan. Dasar wanita tua. Kamu kira dengan begini, aku nggak bisa melawanmu, ha? Kalian... Ibu, kamu yang memaksaku. Apa yang mau kalian lakukan? Tentu saja menggeledah. Jangan kira kami nggak tahu. Kamu membawa akta tanah. Kalian memang sialan. Memang orang jahat. Kalian. Semuanya dengar. Jika berani kemari lagi, aku akan menghajar kalian. Hei, geledah. Baju dalamnya pasti ada. Dasar wanita tua. Karena kamu gak berperasaan padaku. Jangan salahkan aku melakukan ini. Akta tanahnya mau ibu berikan atau enggak? Aku tanya sekali lagi. Gak mau. Aku akan membunuhnya.
Kamu lebih rendah dari binatang. Lepaskan dia. Jangan sakiti dia. Sakit hati. Sedih. Demi orang luar kau menghinaku lebih rendah dari binatang. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya lebih rendah dari binatang. Binatang, bagaimana aku bisa melahirkan binatang sepertimu? Oh langit, kamu buta ya. Kenapa kamu nggak bawa dia pergi? Aku sudah bilang tadi, kalau sertifikat rumah nggak diserahkan hari ini, aku akan bunuh dia. Aku tanya sekali lagi, kau mau serahkan atau enggak? Dono, kamu bukan manusia. Cari mati ya? Hari ini kalau kamu nggak serahkan sertifikat rumah, semua orang di sini akan saksikan pertumpahan darah. Dono, apa kamu ingin membuat hubungan ibu dan anak di antara kita putus dan gak akan puas hingga ada korban? Benar sekali. Manajer umum grup Heman Calvin tiba. Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Pak Kelvin, kenapa Bapak datang? Untuk urusan kecil seperti ini, Bapak nggak perlu repot-repot datang. Dan hari ini, kami akan bantu Bapak selesaikan ini. Selesaikan? Begini cara kalian selesaikan. Kalian tahu nggak betapa pentingnya tanah ini bagi grup Heman? Kalau kita nggak bisa ambil tanah ini hari ini, dan rumahnya nggak bisa digusur, 20 miliar nggak akan kalian dapatkan sepeser pun. Baik, Pak Kelvin, tenang saja. Kami akan segera selesaikan. Hari ini kami akan gusur rumahnya. Dan tanahnya akan kami serahkan kepada Bapak. Kelvin, jangan marah. Semua ini karena wanita tua itu. Dia nggak mau serahkan sertifikat rumah dan surat tanah. Tanpa sertifikat rumah dan surat tanah, apa kalian nggak bisa selesaikan masalah ini? Grup Heman punya aset ribuan triliun. Proyek di tanah ini sangat penting bagi kami. Kalau ada sedikit saja kesalahan, aku nggak akan maafkan kalian. Baik, kami mengerti. Kami mengerti. Masih nggak mau serahkan, ha? Baiklah, gusur saja. Siapapun yang berani menghalangi, pukul saja sampai mati. Kalau terjadi masalah, aku yang bertanggung jawab. Hancurkan! Jangan hancurkan, jangan hancurkan. Ini rumahku, ini rumahku. Jangan hancurkan. Nggak boleh digusur. Jack, dia sudah melindungimu selama 6 tahun. Sekarang giliranmu melindunginya. Bangun, bangun, bangun. Siapa? Siapa yang berani? Kamu sudah bangun? Ibu, aku sudah bangun. Sudah bangun. Aku sudah bangun. Sudah bangun. Bagus kalau sudah bangun. Bagus kalau sudah bangun. Sudah bangun. Orang koma sudah bangun. Memangnya kenapa kalau sudah bangun? Dia hanya orang lumpuh dulu. Walaupun sudah bangun sekarang, dia tetap gak berguna. Kalau dia bangun, apa kita harus takut padanya? Bocah, kamu sebelumnya hanya orang koma. Memangnya kenapa? Hah? Kalau kamu sudah bangun, sertifikat rumah dan surat tanah pasti akan aku ambil. Rumah ini pasti juga akan aku gusur. Sudah bangun ya sudah bangun. Masih saja berpura-pura hebat. Kamu kira kamu orang penting? Aku dengar kalau orang koma bangun berarti tanda-tanda terakhir hidup. Siapa tahu dia sebentar lagi akan mati. Kalian nggak setia dan nggak berbakti. Kalian pemberontak. Bahkan ibu kandung kalian sendiri ingin kalian singkirkan. Aku malas berbicara dengan kalian. Ingat baik-baik sikap kalian saat ini.
akan menyesal. Menyesal? Menyesal. Menurutku selama kamu koma 6 tahun, otakmu pasti sudah rusak. Kamu adalah manajer umum grup Heman cabang kota Jisan, kan? Apakah begini cara grup Heman melakukan penggusuran? CEO kalian Yuni menyuruh bawahannya melakukan ini. Kalau ini idenya, sebaiknya dia nggak usah jadi CEO lagi. Grup Heman adalah perusahaan nomor 1 di bagian. Aset kami ribuan triliun. Apakah cara Bu Yuni mengatur bawahan bisa dipertanyakan oleh orang gak berguna sepertimu? Sebenarnya hari ini aku gak bermaksud apa-apa. Tapi kamu malah menghina CEO kami. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku kejam dalam bertindak. Hari ini rumah ini pasti akan kami ratakan. Kalian satu persatu akan kubuat masuk rumah sakit. Bagus. Bagus sekali. Grup Heman luar biasa. Manajer umum cabang grup Heman lebih luar biasa lagi. Hari ini aku ingin lihat, kalau nggak ada aku, apakah rumah ini bisa dihancurkan? Dan kami bisa nggak masuk rumah sakit? Pinjam ponselmu sebentar. Istriku, ini aku. Jack sudah kembali. Istriku, ini aku. Jack sudah kembali. Suamiku Jack sudah kembali. Ayo, ikut aku sambut suamiku pulang. Oh ya, ibu sudah bersusah payah merawat suamiku selama 6 tahun. Kita harus menyambutnya dengan standar tertinggi grup Heman. Aku ingin ibuku menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku ingin seluruh dunia tahu kalau dia adalah ibuku. Telepon? Apa gunanya menelpon? Kamu gak akan bilang kalau kamu telepon CEO kami, kan? Beraninya orang koma gak berguna nakut-nakuti aku. Kamu benar-benar pikir aku takut padamu? Pak Kelvin, dia hanya orang gak berguna yang berpura-pura hebat. Dia koma selama 6 tahun. Sebagai orang yang koma selama 6 tahun, bagaimana dia bisa kenal Ibu Yuni? Hah? Benar Pak Kelvin, dia hanya orang koma. Kalau bukan karena wanita tua itu rawat dia, dia pasti sudah mati 6 tahun yang lalu. Sekarang dia masih pura-pura hebat di sini. Apa dia pikir kita takut padanya? Aku benar-benar berharap kalian terus bertingkah seperti ini. Demi keuntungan, kalian rela lakukan apapun. Demi keuntungan, kalian bahkan nggak peduli keluarga. Sebentar lagi, aku akan buat kalian ingin nangis, tapi juga nggak bisa. Nah, ada apa ini? Ibu. Nah, Ibu. Langit, dia masih muda dan baru umur 20-an. Mohon kasihanilah dia, tunjukkan belas kasihan dan beri dia kesempatan untuk hidup. Kalau memang ada karma, berikan semuanya padaku saja. Lagi pula aku cuma wanita tua yang akan mati. Aku sudah lelah hidup. Ibu, terima kasih sudah merawatku. Mulai sekarang, ibu adalah ibu kandungku. Dan aku adalah putra kandungmu. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Aku nggak akan biarkan ibu menderita lagi. Setelah aku selesaikan masalah ini, aku akan bawa ibu pulang dan bahagiakan ibu. Aku akan buat ibu menjadi ibu paling bahagia di dunia.
baik. Ibu nggak punya permintaan lain. Kamu bangun saja, ibu sudah sangat senang. Anak baik, anak baik. Baiklah, baiklah. Sungguh adegan yang mengharukan. Hubungan ibu dan anak yang dalam. Heh, sudah selesai berakting belum? Hari ini aku ingin lihat bagaimana orang koma gak berguna sepertimu. Membuatku ingin nangis tapi gak bisa nangis. Hah? Hancurkan rumahnya. Hajar mereka. Wanita tua sialan. Karena kamu anggap orang koma ini jadi anakmu. Dan mulai sekarang, kita akan putuskan hubungan ibu dan anak di antara kita. Hajar mereka. Hancurkan rumahnya. Lalu kamu, aku akan segera tunjukkan padamu bagaimana rasanya menderita. Siapa yang mau kamu buat menderita? Siapa yang mau kamu buat menderita? Pak. Pak. Di mana Yuni? Bu Yuni sudah selidiki dengan jelas. Selama 6 tahun Bapak menghilang, Nyonya yang susah payah merawat Bapak. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 Nyonya. Bu Yuni sedang menyiapkan hadiah. Dia akan segera datang. Dia sangat berniat. Siapa kamu? Beraninya halangi aku menghukum Sapa ini. Kurang ajar. Beraninya kamu tidak sopan pada Pak Jack. Don, kasih pelajaran pada orang gak tahu diri ini. Jangan. Wanita sialan. Kamu tahu aku bekerja untuk siapa nggak? Ini adalah manajer umum grup Heman cabang kota Jisan. Kalau kamu ganggu kerja Pak Kelvin, kamu punya 10 nyawa pun nggak akan cukup. Kenapa? Wanita ini bala bantuanmu ya? Jangan-jangan kamu mau wanita ini melayani aku dan membeli aku dengan wanita. Feni, grup Heman adalah grup terkemuka di Bagya. Selama 6 tahun aku menghilang. Tiba-tiba ada orang sok berkuasa dan menindas yang lakukan praktik beli dan gusur secara paksa. Apakah ini cara operasi grup Heman sekarang? Maaf Pak, ini karena perusahaan kurang mengawasi. Bapak tenang saja, kita akan urus sampai Bapak puas. Kelvin, kamu hanya seorang manajer cabang. Beraninya kamu nggak tahu aturan. Kamu tahu siapa dia nggak? Siapapun dia, hari ini aku akan membuatnya berlutut dan minta maaf. Kalau kamu masih mengancamku, kamu akan sekaligus aku habisi. Kurang ajar. Di grup Heman nggak ada yang berani nggak hormat pada Pak Jack. Kalau kamu nggak tahu siapa dia, biar aku kasih tahu kamu. Dia adalah suami Bu Yuni yang menghilang selama 6 tahun. Pak Jack, kalian berani sentuh dia? Kalian berani sentuh dia? Kamu bilang dia adalah suami Bu Yuni? Aku sama sekali gak percaya. Itu sama sekali gak mungkin. Kamu omong kosong. Dia orang koma selama 6 tahun. Bagaimana mungkin dia suaminya CEO grup Heman? Benar sekali. Pak Kelvin, walaupun kami nggak tahu asal-usul wanita ini, kami sangat jelas tentang orang nggak berguna ini. Dia adalah pengemis yang dipungut ibuku. Dia nggak mungkin punya identitas tersembunyi. Mau bohongi aku? Kamu masih nggak mampu untuk mencari suaminya. Dalam 6 tahun, Bu Yuni sudah habiskan puluhan triliun. Ayahku Hedi tidak sedikit juga mengeluarkan uang demi Bu Yuni. Sudah gunakan sumber daya yang sangat besar untuk mencarinya. Sekarang kamu kasih tahu aku, kalau sampah ini adalah Pak Jack yang dicari semua orang, kamu kira aku bodoh? Feni, kalau ini penjelasanmu, aku rasa posisi sekretaris nggak cocok untukmu. Maaf Pak Jack, maaf. Aku nggak seharusnya biarkan orang ini mengotori pandanganmu. Aku akan segera urus. Hedi, ini putramu yang kamu didik. Dalam waktu 5 menit segera datang ke sini. Dalam 5 menit kalau kamu nggak datang, jangan harap bisa tetap jadi pemimpin di Bagya. Aku nggak salah dengar kan? Kamu baru saja telepon ayahku dan menyuruhnya datang dalam waktu 5 menit. Berani sekali kamu, ha? Dia adalah orang terkemuka di Bagya. Siapapun yang bertemu Pak Hedi pasti hormat padanya. Kamu berani menyuruhnya datang? Aku rasa kamu nggak ingin hidup lagi. Yang nggak ingin hidup adalah kalian. Wanita sialan. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Hari ini aku akan bunuh dia, baru bunuh kamu. Jangan, Pak Kelvin. Aku mohon padamu. Jack melakukan ini untuk melindungi aku, bukan untuk menyinggung Bapak. Bapak murah hati, tolong lepaskan dia. Ibu sudah tahu menyesal ya? Sudah terlambat. Kalau ibu serahkan rumahnya lebih awal, maka nggak akan ada masalah ini. Yana, diam kamu. Kenapa aku harus diam? Memangnya aku salah ngomong apa? Semua ini terjadi karena dia. Salah dia nggak berikan sertifikat rumahnya.
Pak Kelvin, semua ini salahku. Aku yang nggak tahu diri. Aku akan jual rumah ini. Tolong lepaskan Jack. Tolong lepaskan dia. Aku akan berlutut. Ibu! Ibu! Wanita sialan ini mengotori pakaianku. Sanggup gak kamu ganti rugi, ha? Kelvin, aku salah bicara. Aku nggak seharusnya biarkan kamu mau menangis pun nggak bisa. Aku akan biarkan kamu nggak punya kesempatan untuk menangis.